Sword of Coming, episode 509. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di sebelah utara negara bunga belalang terdapat negara wajah dewa, yang merupakan surga bagi umat Buddha, dipenuhi dengan biara-biara yang tak terhitung jumlahnya. Saat berada di perbatasan, Chen Pingan telah mengumpulkan cap lain di paspornya, dan dia akan membukanya untuk melihat isinya setiap kali ada kesempatan. Paspornya saat ini adalah paspor baru yang diurus oleh Weibo. Paspornya yang lama sudah penuh dengan cap, dan tertinggal di bangunan bambu. Ia mengenakan pakaian biasanya, memegang tongkat pendakian di tangannya, memakai topi bambu berbentuk kerucut, sambil membawa rak buku bambu di punggungnya. Ia melakukan perjalanan sendirian, kadang-kadang mengambil rute udara menggunakan pedang terbang, tetapi selalu memilih untuk berjalan kaki melewati kota-kota manusia. Saat ini, ia masih harus menempuh perjalanan panjang hingga mencapai Taman Embun Musim Semi yang merupakan rumah bagi Song Lan Xiao. Dalam perjalanan dari negara layar perak menuju perbatasan negara wajah dewa, Chen Pingan telah bertemu dengan banyak roh yang menuju selatan, tetapi selain satu kesempatan di mana dia terjun ke medan pertempuran di prefektur tongkat ritual, dia memilih untuk mengamati secara pasif dari jauh. Pada semua kesempatan lainnya, akhirnya mulai menunjukkan beberapa sikap tenang yang tinggi yang pantas dimiliki seorang kultivator. Sejak meninggalkan lembah hantu jahat, dia mulai fokus sepenuhnya pada latihan meditasi berjalan 6 langkahnya, berencana untuk mencapai tonggak 2 juta pengulangan sebelum memikirkan hal lain. Seandainya dia tidak bertemu dengan kelompok 4 pemburu iblis itu sebelumnya, rencana awal Chen Pingan adalah membunuh semua hantu sendirian, lalu tinggal beberapa hari lagi di biara lonceng emas, di mana dia akan bertanya tentang teks Sanskerta emas di halaman-halaman biru kitab suci tersebut. Tentu saja, dia akan memecah teks tersebut menjadi beberapa bagian dan menanyakan hal itu kepada biksu tersebut pada beberapa kesempatan terpisah. Teks tersebut tidak mengandung banyak karakter, hanya 260 karakter secara total, dan ada beberapa karakter yang diulang, jadi seharusnya tidak membutuhkan waktu lama untuk menguraikan seluruh naskah tersebut. Daya tarik kekayaan selalu cenderung memunculkan sisi terburuk dari manusia, seperti yang terjadi pada pasangan guru bela diri dan murid dari biara lonceng emas, sehingga tindakan pencegahan harus dilakukan. Setelah melewati 2 kota di selatan negara wajah dewa, Chen Pingan memperhatikan bahwa ada banyak biksu pengembara di daerah tersebut. Mereka semua sangat kurus dan lemah, berjalan terlatih-tatih dengan mangkuk di tangan mereka, bertahan hidup dari kemurahan hati orang lain. Saat bertemu dengan salah satu biksu pengembara tersebut, Chen Pingan akan mengangkat tangannya secara vertikal di depan dadanya sendiri untuk memberikan salam Buddha. Tidak hanya bangsa wajah dewa yang dipenuhi biksu dan biara, tetapi para ahli bela diri juga sangat umum di sana. Pada hari itu, Chen Pingan bertemu dengan sekelompok pengawal bersenjata yang sedang melakukan perjalanan ke utara di Gurun Kuning. Gerobak yang ditarik unta mereka penuh dengan barang-barang yang mereka kawal, dan tergantung di unta-unta itu terdapat lonceng unta yang bergemerincing. Semua pengawal bersenjata pria memiliki perawakan yang sangat gagah, dan yang wanita memiliki kulit gelap dan aura heroik, menampilkan selera kecantikan yang berbeda dari apa yang dianggap konvensional dan tradisional. Seorang pemuda berkuda melihat Chen Pingan, yang jubah putihnya dipenuhi pasir kuning, dan sebagian besar pasir itu juga menempel di rambutnya. Ia berjalan dengan susah payah melawan angin, dan rombongan itu dengan cepat meninggalkannya. Pemuda itu menarik kendali kudanya untuk memperlambat laju, lalu membungkuk untuk mengambil kantung air yang tergantung di pelana sambil tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu membawa cukup air? Kamu masih harus menempuh perjalanan lebih dari 50 km untuk keluar dari lembah angin kuning ini. Jika kamu tidak membawa cukup air, silakan ambil ini." Chen Pingan menoleh ke arah pemuda itu, lalu tersenyum sambil menunjuk labu penunjang pedang yang tergantung di pinggangnya dan menjawab, "Tidak apa-apa, aku punya air di labu ini dan kantung air di rak buku bambuku." Pemuda itu mengembalikan kantung air ke tempat asalnya di pelana kudanya, lalu berkata, "Sangat dingin di lembah angin kuning pada malam hari, dan belakangan ini semakin banyak kerusuhan yang muncul di mana-mana. Banyak hal buruk telah masuk ke dunia ini, dan itulah sebabnya begitu banyak biksu meninggalkan semua biara besar akhir-akhir ini. Saya sarankan Anda berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti kami, dan idealnya, Anda sebaiknya bermalam di tepi Danau Mute di depan sana. Di tempat di mana banyak orang berkumpul, akan ada banyak energi yang, dan kita semua akan dapat saling menjaga. Banyak roh sering datang untuk membuat kekacauan di daerah ini pada malam hari, dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa itu bukan sekadar cerita bohong, jadi pastikan Anda tidak sampai sendirian. Meskipun begitu, tidak perlu terlalu takut.
Ada banyak biksu dan badan tak terkemuka yang tinggal di lembah angin kuning, berdiam di gubuk beratap jerami dan melafalkan kitab suci Buddha, jadi meskipun roh jahat muncul, mereka mungkin tidak akan berani menyakiti siapapun. Terima kasih atas kata-kata peringatanmu. Aku pasti akan sampai di Danau Bisu sebelum malam tiba, kata Chen Pingan sambil mengangguk penuh terima kasih. Bangsa wajah dewa tidak termasuk dalam wilayah yang meliputi selusin lebih bangsa, termasuk bangsa layar perak dan bangsa bunga belalang. Oleh karena itu, warga fana dan ahli bela diri bangsa wajah dewa sudah terbiasa melihat hantu dan roh. Di wilayah Tenggara Benua Buluh Lengkap Utara, roh dan manusia telah bercampur baur selama bertahun-tahun, dan ada banyak gagasan yang diusulkan di Istana Kekaisaran Bangsa Wajah Dewa tentang bagaimana menangani hantu dan roh ini. Namun, setelah pendongeng dari bangsa mimpi bahagia menghilangkan formasi pembatas, energi spiritual mengalir deras ke belasan bangsa. Para kultivator di perbatasan adalah yang pertama mendeteksi fenomena ini, dan hantu serta roh pun tidak lambat bereaksi. Sama seperti para pedagang yang berbondong-bondong mencari kekayaan, hantu dan roh secara naluriah tertarik pada energi spiritual, sehingga menghasilkan fenomena di prefektur hiasan kepala dan prefektur tongkat ritual di negara bunga belalang, yang merupakan akibat dari migrasi massal hantu dan roh dari negara wajah dewa. Inilah keresahan yang semakin meningkat yang telah dibicarakan oleh pemuda itu. Chen Pingan melanjutkan perjalanan dengan langkah sedang, dan saat matahari mulai terbenam, ia tiba di danau kecil berwarna hijau yang, entah mengapa, disebut Danau Bisu oleh penduduk setempat. Sudah ada beberapa kelompok orang yang berkumpul di sana, dan api unggun telah dinyalakan, sementara anggur diminum untuk menghangatkan diri dari hawa dingin. Malam itu, beberapa garis cahaya pedang muncul dari barat, lalu melesat ke lembah angin kuning seperti hujan bintang jatuh. Mereka turun beberapa puluh kilometer jauhnya dari Danau Bisu, dan paduan suara lolongan hantu langsung terdengar. Beberapa menit kemudian, kilatan cahaya pedang yang bersinar melesat menjauh, tetapi selama waktu itu, semua orang yang berkumpul di tepi Danau Bisu tetap tenang seperti biasa, terus minum dan terlibat dalam perayaan sambil berdiskusi di antara mereka sendiri dari sekte mana menurut mereka para pendekar pedang yang lewat itu berasal. Bahkan setelah para pendekar pedang pergi dan hari sudah sangat larut, hanya sedikit orang di tepi danau yang beristirahat. Bahkan masih ada beberapa anak yang bertarung menggunakan pedang kayu dan pedang bambu, saling mengejar diiringi tawa riang. Chen Pingan sedang duduk di tepi danau, bersandar pada rak buku bambunya sambil meminum air sungai gunung cermin harta karun dari labu penunjang pedangnya. Ia melihat seorang wanita bertopi kerudung meninggalkan kelompoknya sendirian sebelum berjongkok di tepi danau untuk membasuh wajahnya. Ia mengangkat satu tangan, dan ada untaian lonceng putih di pergelangan tangannya. Saat ia mengangkat sedikit kerudungnya, Chen Pingan telah mengalihkan pandangannya sebelum mengarahkannya kembali ke Danau Bisu, yang konon sangat dalam. Menurut legenda, danau itu tidak pernah mengering sekalipun dalam 1000 tahun terakhir. Bahkan selama kekeringan yang berlangsung bertahun-tahun, permukaan air tidak turun sedikit pun, dan tidak naik sedikit pun bahkan di bawah curah hujan yang paling deras sekalipun. Tiba-tiba, serangkaian riak samar muncul di tengah danau. Sebuah titik hitam muncul, melihat sekeliling dengan diam-diam sebelum dengan cepat menyelam kembali ke dalam air. Wanita itu tampaknya sama sekali tidak menyadari apapun, dengan hati-hati mencuci wajahnya dan merapikan rambutnya. Setiap kali dia mengangkat tangannya, lonceng di pergelangan tangannya akan bergemerincing dan berbunyi, tetapi suara itu tenggelam oleh suara kemeriahan di tepi danau. Tepat pada saat itu, sebuah pusaran besar muncul tanpa suara di permukaan danau, diikuti oleh seekor monster ikan hitam pekat yang panjangnya lebih dari 100 kaki yang tiba-tiba melompat keluar dari dalamnya. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam dan bergerigi saat menerkam wanita itu. Chen Pingan tetap duduk di tempatnya sambil mengamati dari jauh dengan dagu bertumpu pada tangannya. 8 orang muncul di sekitar Danau Mute secara serentak dari 8 arah yang berbeda, dan masing-masing memegang kompas yang mereka tancapkan ke pasir di bawah mereka. Kemudian mereka mulai membuat serangkaian segel tangan sambil mengambil serangkaian langkah astral, masing-masing melepaskan garis perak yang melesat ke arah tengah danau. Kedelapan garis perak itu bertemu di titik tertentu di permukaan danau, dan seketika terbentuk formasi 8 trigram perak yang bersinar terang, bahkan melebihi cahaya bulan. Kedelapan sosok itu menunjukkan kerjasama tim yang sempurna, dan mereka tampak seperti diajar oleh guru yang sama atau setidaknya berasal dari sekte yang sama. Masing-masing dari mereka mengulurkan satu tangan untuk mencabut seutas tali perak dari jangka yang ada di tanah, lalu menyatukan jari tengah dan jari telunjuk mereka sebelum mengarahkannya ke udara di atas tengah danau. 8 garis perak lainnya melesat membentuk sangkar, setelah itu kedelapan sosok tersebut mulai berputar dalam lingkaran, menambahkan semakin banyak anak tangga melengkung ke sangkar. Adapun wanita yang harus menghadapi monster ikan itu sendirian, kedelapan sosok tersebut tampaknya sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatannya.
Monster ikan itu sudah merasakan ada yang tidak beres begitu kompas-kompas itu menyentuh tanah, dan ia segera menutup mulutnya, tetapi ia tidak mampu menghentikan momentumnya sendiri dan terus menerjang ke arah wanita bertopi bambu itu. Alih-alih berlari mencari perlindungan, wanita itu melompat tinggi ke udara untuk menghadapi monster itu, lalu membantingnya ke formasi 8 trigram di permukaan danau dengan pukulan yang sangat kuat. Begitu tubuh monster ikan yang sangat besar itu menyentuh pusat formasi, sebuah gunung kecil langsung jatuh menimpa kepalanya, membuatnya terlempar ke bagian lain dari formasi tersebut. Sesampainya di sana, ia dihantam oleh rentetan petir yang menyebabkan tubuhnya kejang-kejang tak terkendali. Saat terus terombang-ambing dalam formasi tersebut, ia dikenai berbagai serangan elemen yang berbeda, termasuk lautan api dan badai petir. Pada akhirnya, ia berubah menjadi seorang gadis kecil berbaju hitam dan mulai melarikan diri menyelamatkan nyawanya, menangis terseduh-seduh sambil menutupi wajahnya dengan tangan, air mata mengalir deras di wajahnya. Kadang-kadang, ia disambar petir yang membuatnya terpaku di tempat dan menyebabkannya kejang-kejang tak terkendali, dan di antara sambaran petir itu, ia harus terus-menerus menghindari gunung yang runtuh, naga api yang menerkam, dan rentetan duri es. Chen Ping'an mulai merasa sedikit kasihan pada monster ikan itu, dan dia sedikit mengalihkan pandangannya sambil juga menutup sebelah matanya. Dia telah menyaksikan lebih dari cukup roh jahat, dan terlepas dari nasib akhir yang menimpa mereka, semuanya tampak seperti makhluk maha kuasa dengan kekuatan yang tak terukur ketika pertama kali muncul. Contoh utamanya adalah Fan Yunluo dari kota kulit teliti, dan bahkan roh yang telah terkunci dalam konfrontasi melawan hantu-hantu kota bau tembaga memiliki sekelompok antek yang siap melayaninya. Semua orang yang berkumpul di tepi danau bersorak gembira sambil meneguk anggur, sangat menikmati pertunjukan yang dipersembahkan oleh 8 makhluk abadi. Anak-anak awalnya cukup takut dengan wujud awal monster ikan itu, tetapi semua ketakutan itu dengan cepat lenyap ketika monster ikan itu berubah menjadi seorang gadis kecil yang merengek. Bentuk hiburan yang paling dihargai di bangsa wajah dewa adalah menyaksikan para abadi menangkap iblis, dan itu adalah acara yang lebih dirayakan dan meriah daripada festival musim semi sekalipun. Gadis kecil itu berusaha sekuat tenaga untuk tetap berada satu kaki di atas formasi 8 triagram di permukaan danau, tetapi saat itu, dia sedang tertindih di bawah batang kayu bundar yang memiliki keliling kira-kira sama dengan sebuah sumur. Karena tak mampu menghindari batang kayu yang jatuh, ia terpaksa mengangkat kedua tangannya ke atas kepala untuk menahannya, dan air mata serta ingus mengalir di wajahnya saat ia terisak, "Lonceng-lonceng itu milikku. Aku memberikannya kepada seorang cendekiawan yang lewat dan sedang sekarat. Dia bilang padaku bahwa dia akan pergi ke ibu kota untuk ujian kekaisaran, dan dia tidak punya uang lagi, jadi aku memberinya lonceng-lonceng itu. Dia berjanji akan mengembalikannya, tetapi sudah lebih dari 100 tahun sejak itu, dan dia masih belum kembali. Dia pembohong." Kedengarannya seperti cerita yang tidak masuk akal, tetapi Chen Ping'an mempercayainya. Kemungkinan besar, keberadaan monster ikan inilah yang membuat permukaan air Danau Mute tetap stabil selama bertahun-tahun, terlepas dari kondisi cuaca. Selain itu, semua orang yang bermalam di danau tersebut dapat melakukannya dengan selamat tanpa mengalami cedera atau korban jiwa, dan mereka juga patut berterima kasih kepada monster ikan tersebut atas hal itu. Terlepas dari apapun alasannya melindungi semua orang yang telah mendapat manfaat dari perlindungannya selama bertahun-tahun seharusnya berterima kasih padanya. Namun, citra stereotip iblis seperti dirinya adalah bahwa dia pasti makhluk jahat yang ingin menyakiti manusia, jadi semua orang bersorak gembira melihatnya ditangkap oleh para makhluk abadi ini. Sejak monster ikan itu muncul dari danau, Chen Ping'an langsung mendeteksi bahwa ia sama sekali tidak memiliki niat jahat dan keinginan membunuh. Ia tahu bahwa monster itu hanya tertarik pada untaian lonceng itu, dan tidak berniat menyakiti siapapun. Adapun wanita bertopi kerudung itu, Chen Ping'an sudah mengetahui identitas tersembunyinya sebagai seniman bela diri tingkat 5. Atau mungkin tingkat 6 di negara wajah dewa. Bagaimanapun, karena semua faktor inilah Chen Ping'an memilih untuk tetap menjadi pengamat pasif. Namun, yang tidak ia duga adalah bahwa gelang lonceng yang dikenakan oleh wanita bertopi kerudung itu dulunya milik monster ikan. Di hadapan gadis kecil yang merengek itu, wanita bertopi kerudung tersenyum sambil berdiri di tepi danau dan berkata, "Jangan khawatir, kami tidak menangkapmu untuk membunuhmu. Kami di sini atas perintah guru kekaisaran dari bangsa Tali Tarik. Mereka kekurangan penjaga sungai di sana, dan guru kekaisaran berpikir kau akan sangat cocok untuk peran itu. Oleh karena itu, dia ingin kau pergi ke negara Tali Tarik untuk memimpin kekayaan air di sana. Ini adalah kesempatan bagus untukmu, tetapi aku tidak akan berbohong dan berpura-pura bahwa tidak ada risiko yang terlibat. Sebagai monster air, kau memiliki kedekatan alami dengan air, jadi peluangmu untuk berhasil menempa tubuh ilahi untuk menjadi penjaga sungai akan jauh lebih tinggi daripada manusia yang telah meninggal. Namun, ini masih belum pasti. Saya mengerti bahwa menangkap Anda secara paksa seperti ini agak kejam, tetapi tidak dapat dihindari.
Kita telah menjadi sekutu istana kekaisaran bangsa Talitarik selama beberapa generasi, dan kita telah menerima sejumlah besar mata uang abadi dari kantor pengajar kekaisaran sebagai kompensasi atas penangkapan Anda. Mengenai cendekiawan yang Anda beri hadiah lonceng ini, saya menyesal memberitahukan bahwa dia tidak hanya tidak berniat mengembalikan lonceng-lonceng ini, tetapi malah menjadikannya harta berharga klannya dan mewariskannya dari generasi ke generasi. Lonceng-lonceng ini diberikan kepada guru besar bangsa Talitarik sebagai imbalan atas kenaikan pangkat, serta gelar anumerta untuk leluhurnya. Jika kau ingin mengutuknya, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan setelah menjadi penjaga sungai, tetapi untuk saat ini, aku sarankan kau menyerah untuk menyelamatkan dirimu dari penderitaan lebih lanjut. Meskipun gadis kecil itu berusaha sekuat tenaga, ia terus perlahan-lahan terdorong ke bawah oleh batang kayu di atasnya, dan tepat ketika kakinya hampir menyentuh formasi 8 trigram di bawah, ia terisak, "Kalian akan membunuhku. Kalian semua orang jahat yang hanya tahu cara berkelahi dan membunuh orang lain. Aku tidak akan pergi kemanapun. Ini rumahku, dan aku suka di sini. Aku tidak ingin menjadi penjaga sungai." Wanita bertopi kerudung itu menghela napas pelan, lalu memberi isyarat kepada kedelapan dewa untuk mundur sebelum menawarkan, "Bagaimana kalau begini? Aku bisa memberitahu guru kekaisaran bahwa kalian tidak ingin pergi ke negara Talitarik, dan aku akan mengembalikan uangnya untuk menangkap kalian. Namun, kalian harus kembali bersamaku ke sekteku. Aku tidak bisa datang sejauh ini dengan sia-sia. Jika aku kembali dengan tangan kosong, guruku tidak akan senang denganku. Ada sungai di dekat sekte kita yang dihuni oleh dewa sungai. Kau bisa pergi ke sana dan melihat seperti apa rasanya menjadi dewa sungai, dan jika suatu hari nanti kau berubah pikiran dan memutuskan bahwa menjadi penjaga sungai tidak seburuk yang kau bayangkan, aku bisa mengantarmu ke kantor guru kekaisaran. Bagaimana menurutmu?" Gadis kecil itu mengangguk sebagai jawaban. Wanita bertopi kerudung itu membuat segel tangan sambil melafalkan mantra, dan dia menunjukkan bahwa dia juga mampu mengendalikan energi spiritual saat dia menyingkirkan kayu yang berada di atas gadis kecil itu. Setelah terbebas dari batang kayu yang menindasnya, gadis kecil itu melompat-lompat di tempat beberapa kali, kemudian matanya mulai melirik ke sana kemari dengan penuh perhitungan. "Jangan coba kabur," wanita bertopi kerudung itu memperingatkan sambil tersenyum. "Kalau tidak, kau bisa berakhir seperti ikan rebus atau ikan bakar kalau tidak hati-hati." Ekspresi gadis kecil itu langsung berubah sedih saat dia terisak, "Bunuh saja aku kalau begitu. Aku lebih baik mati daripada meninggalkan tempat ini." Wanita bertopi kerudung itu sedikit bingung harus berbuat apa, sementara kedelapan dewa abadi itu hanya bisa menyaksikan dengan geli. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang yang menyilaukan muncul di cakrawala yang jauh, dan tiba di lokasi kejadian dalam sekejap mata. Seorang pendekar pedang muda berjubah dao berwarna ungu muda melayang di atas semua orang di atas pedang terbang, dan ada jepit rambut emas di rambutnya yang sesekali berkilauan dengan kilatan petir. Pendekar pedang muda itu tersenyum sambil memuji, "Setan kecil ini terbukti sangat sulit ditangkap, jadi kau telah mencapai prestasi yang mengesankan di sini. Aku akan mengambilnya. Berapa harga yang kau inginkan untuknya?" "Anda pasti tuan muda jin dari Istana Gagak Emas, kan?" tanya wanita bertopi kerudung itu. "Benar sekali," jawab pendekar pedang muda itu sambil tersenyum. "Maaf, tapi saya tidak bisa menjualnya kepada Anda, tuan muda jin," kata wanita itu sambil menggelengkan kepalanya. Alis pendekar pedang muda itu sedikit berkerut saat dia bersikeras, "Aku akan membayar 2 kali lipat harga yang kau bayarkan untuk menangkapnya. Kebetulan majikanku sedang tidak memiliki seorang pelayan pribadi." Wanita itu ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya lagi sambil berkata, "Maaf, saya tidak bisa menuruti permintaan ini. Tuan saya sudah menjanjikannya kepada guru kekaisaran bangsa Talitarik, jadi saya tidak bisa mengambil keputusan ini." Nyonya Istana Gagak Emas adalah wanita yang sangat kejam, dan benda yang terikat padanya adalah cambuk pemukul hantu yang terbuat dari bambu hijau Gunung Suci Azure. Dia memiliki kebiasaan mencambuk para pelayannya hingga mati, dan semua pelayannya telah tewas kecuali seorang wanita tua yang telah bersamanya sejak kecil. Selain itu, dia akan melemparkan mayat para pelayannya yang telah meninggal ke awan petir di atas Istana Gagak Emas agar mereka tidak pernah memasuki siklus reinkarnasi. Meskipun demikian, Istana Gagak Emas bukanlah sekte jahat. Mereka mengerahkan upaya yang sama seperti siapapun dalam membunuh iblis dan membasmi makhluk jahat, dan mereka juga memilih Raja Hantu yang sangat tangguh dan iblis ganas sebagai target mereka. Penguasa Istana Gagak Emas adalah pendekar pedang tingkat inti emas, namun ia terkenal karena takut pada istrinya, yang merupakan putri dari penguasa gunung yang agung. Oleh karena itu, tidak ada satupun kultivator wanita dan pelayan wanita di Istana Gagak Emas yang berani berbicara kepada penguasa istana kecuali jika benar-benar diperlukan. Namun, segel ini bukanlah hal yang sepenuhnya mustahil. Baik sekte wanita itu maupun guru kekaisaran bangsa Talitarik kemungkinan besar tidak akan keberatan dengan gagasan menjual bantuan kepada Istana Gagak Emas yang maha kuasa.
Pendekar pedang muda itu mengangkat alisnya sambil mendengus. Aku sudah berusaha bersikap sopan, tapi kau tidak mau mendengarkan. Apakah aku harus menghunus pedangku agar kau patuh? Kau hanyalah seorang seniman bela diri tingkat 6 dari kediaman Batu Asure dengan beberapa jimat di lengan bajumu. Jika kau menentangku, aku akan mengiris wajahmu menjadi potongan-potongan, lalu membeli iblis kecil itu darimu dengan paksa. Yakinlah, aku tetap akan membelinya darimu, tetapi mulai hari ini, aku, Jin Yue, akan mengingat kediaman batu birumu. Wanita bertopi kerudung itu hanya bisa menghela napas pasrah. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain menyerahkan gadis kecil itu. Kultivator Istana Gagak Emas selalu sangat sulit diprediksi, dan begitu mereka memutuskan untuk bertindak tidak masuk akal, mereka bisa sangat sulit dihadapi, jadi wanita itu tidak bisa membiarkan tindakannya membahayakan seluruh sektenya. Dia menoleh untuk melihat gadis kecil itu, yang menutupi wajahnya dengan tangan, dan tepat ketika dia hendak mengalah dan setuju untuk menyerahkannya kepada Jin Yue, Chen Pingan perlahan berdiri sambil tersenyum dan berkata, jika kau selalu akan menggunakan ancaman kekerasan, lalu apa gunanya negosiasi verbal sejak awal? Ini akan selalu menjadi kontes siapa yang memiliki tinju lebih keras, jadi mengapa repot-repot melepas celana sebelum kau kentut? Gadis kecil berbaju hitam itu mengangkat kepalanya dengan ekspresi bingung. Kenapa kamu harus melepas celana sebelum kentut? Bukankah itu berlebihan? Tepat sekali, seru Chen Pingan sambil tersenyum lebar. Gadis kecil itu juga mulai menyeringai lebar sambil duduk di udara dengan tangan dan kaki disilangkan dan berkomentar, kalian para pelajar memang benar-benar lucu. Namun, kemudian ia teringat pada cendekiawan yang telah mengambil loncengnya dan tidak pernah menepati janjinya untuk mengembalikannya, dan ekspresinya langsung kembali masam. Mereka semua pembohong. Dia hanya berpura-pura baik. Sarjana yang kepadanya ia meminjamkan lonceng itu telah menyatakan bahwa tujuan utamanya dalam hidup bukanlah menjadi pejabat yang berkuasa. Sebaliknya, tujuannya adalah menulis novel monster yang memikat. Ia berjanji akan mendedikasikan seluruh bab untuknya, bab yang sangat panjang dan bertele-tele. Ia bahkan sudah memikirkan judul untuk bab tersebut, Monster Air Raksasa Danau Bisu. Gadis kecil itu hampir meneteskan air liur membayangkan prospek yang begitu menarik, dan ia meminta agar penggambaran dirinya dibuat semengerikan dan sekuat mungkin, sebuah permintaan yang langsung disetujui oleh sang cendekiawan. Namun, meskipun lonceng telah kembali, bab yang telah ia tunggu-tunggu dengan penuh harap selama lebih dari seabad masih belum juga muncul. Pada titik ini, ia tidak keberatan jika bab tersebut sedikit lebih pendek dan menggambarkannya dalam sudut pandang yang sedikit kurang menguntungkan. Jin Yue memandang rendah Chen Pingan dan mencibir, kalian berdua ini apa, duet? Sedang mempertunjukkan sandiwara, ya. Chen Pingan menangkupkan tinjunya memberi hormat sambil memohon, tolong ampuni dia, Tuan Muda Jin. Seberkas cahaya pedang lainnya melesat ke tempat kejadian, lalu berhenti di samping Jin Yue, dan pedang terbang ini membawa seorang kultivator wanita paruh baya dengan sosok yang memesona. Dia melirik pemandangan yang terjadi di danau, lalu tersenyum sambil berkata, aku tahu kau sedang kesal karena kita gagal membunuh Patriark Angin Kuning di bawah pengawasan paman muda kita, tapi jangan lampiaskan amarahmu pada orang lain. Paman muda masih menunggumu di sana, dan tidak sopan jika kita membuatnya menunggu lebih lama dari yang seharusnya. Jin Yue mengangguk sambil menunjuk wanita bertopi kerudung itu dan berkata, kediaman batu biru, kan? Aku akan mengingat namanya. Nantikan kunjungan dariku segera. Chen Pingan berpura-pura menyeka keringat di dahinya secara diam-diam, tetapi ia segera menghentikan apa yang dilakukannya begitu Jin Yue mengalihkan pandangannya kembali kepadanya. Untuk membuat dirinya tampak lebih tenang, ia membuka kipas lipatnya dan mulai mengipasi dirinya sendiri dengan santai. Jangan bertingkah pura-pura takut sekarang, aku tahu kau juga seorang kultivator, Jin Yue terkekeh. Jubah yang kau kenakan adalah jubah Dao, bukan? Katakan namamu dan sektemu jika kau berani. Nama saya Chen Haoren, Chen Pingan menyatakan sambil tersenyum. Ekspresi Jin Yue langsung berubah gelap saat dia berkata kepada wanita paruh baya di sampingnya, dia memang pantas mendapatkannya, kakak senior. Biarkan aku menghajarnya. Aku akan puas hanya dengan satu tebasan pedang. Paman muda kita mungkin sedang mengawasi kita, wanita paruh baya itu memperingatkan dengan suara pelan. Jin Yue mengalihkan pandangannya kembali ke Chen Pingan, lalu mendengus dingin, sebaiknya kau berdoa kepada Buddha agar jalan kita tidak pernah bertemu lagi. Setelah itu, kedua kultivator Istana Gagak Emas tersebut pergi dengan pedang terbang mereka, meninggalkan dua jejak cahaya pedang yang panjang di belakang mereka. Kedelapan penghuni Azure Stone Residence telah berkumpul di sekitar wanita bertopi kerudung itu, dan mereka menghela napas lega bersamaan saat dua garis cahaya pedang menghilang di kejauhan. Namun, mereka tahu bahwa cobaan belum berakhir, mengingat Jin Yue telah berjanji untuk mengunjungi mereka suatu saat nanti. Secara khusus, wanita bertopi kerudung itu merasa sangat khawatir. Kesembilan orang itu kemudian menoleh ke Chen Pingan dengan ekspresi bersyukur di wajah mereka.
Dia telah melangkah maju untuk menarik sebagian amarah Jin Yue ke dirinya sendiri. Jika tidak, kesembilan orang itu harus menanggung seluruh amarahnya, dan pertempuran mungkin tidak dapat dihindari. Kediaman Batu Biru memiliki kekuatan yang lebih rendah daripada Istana Gagak Emas, tetapi tidak sampai membuat para kultivator di kediaman Batu Biru harus berlutut dan memohon belas kasihan. Bagaimanapun juga, ini adalah pengalaman yang cukup mengecewakan. Kediaman Batu Biru lebih dari siap untuk kunjungan dari Jin Yue, tetapi pasti akan ada permusuhan antara kediaman Batu Biru dan Istana Gagak Emas mulai dari sini dan seterusnya. Wanita bertopi kerudung itu tersenyum sambil menangkupkan tinjunya memberi hormat dan berkata, "Salam, Tuan Muda Chen, nama saya Mao Qiulu, dan saya berasal dari kediaman Batu Biru Negara Cabang Perdamaian, yang terletak di timur laut negara Wajah Dewa. Terima kasih telah berbicara barusan. Aku tidak berbicara demi kamu, aku hanya ingin membeli monster air danau bisu itu darimu," kata Chen Pingan sambil tersenyum. Gadis kecil itu langsung menyilangkan tangannya dengan tidak senang dan berteriak, "Itu monster air besar untukmu. Mengapa kau tidak menyebut dirimu sebagai monster air yang hebat di hadapan pendekar pedang abadi Istana Gagak Emas itu?" tanya Chen Pingan sambil tersenyum geli. Aku tadi merasa gatal di tenggorokan, jadi aku tidak bisa bicara," jelas gadis kecil itu. "Suruh pendekar pedang abadi sampah dari Istana Gagak Emas itu kembali lagi, dan aku akan mengatakannya langsung di depannya." Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, seberkas cahaya keemasan yang membentang lebih dari 10.000 kaki muncul di langit yang jauh, melesat menuju suatu tempat jauh di dalam lembah angin kuning. Chen Pingan melirik seberkas cahaya keemasan itu dengan mata menyipit sebelum mengalihkan pandangannya. Dia adalah pendekar pedang tingkat inti emas. Tampaknya paman muda yang disebut-sebut oleh sepasang kultivator Istana Gagak Emas itu telah ikut campur secara pribadi. Setelah itu, kilatan cahaya pedang perlahan memudar, dan gadis kecil itu buru-buru mengangkat tangannya ke atas kepalanya dengan ketakutan sambil berteriak, "Aku hanyalah monster air kecil. Tidak lebih besar dari sebutir beras." Wanita bertopi kerudung itu menoleh ke seorang lelaki tua di sampingnya dengan senyum masam sambil berkata, "Kita akan mendapat masalah jika dia mengejar kita." Pria tua itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum riang dan berkata, "Meskipun pendekar pedang abadi itu agak dingin dan sulit didekati, dia sama sekali tidak seperti Jin Yue. Dia tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk pamer dan menindas orang lain, dan dia hanya meninggalkan sektenya untuk membunuh iblis dan membasmi makhluk jahat sebagai cara untuk membersihkan pedangnya. Kurasa dia datang untuk mengawasi Jin Yue dan kakak perempuannya pada kesempatan ini. Lagi pula, Patriark Angin Kuning adalah kultivator tingkat inti emas berpengalaman yang unggul dalam teknik pergerakan, dan seseorang dapat dengan mudah binasa di tangannya jika mereka tidak berhati-hati. Setelah serangan pedang itu, aku yakin dia tidak akan berani menunjukkan wajahnya yang buruk rupa dan memakan biksu lagi setidaknya selama beberapa dekade ke depan." Mao Qiulu menoleh ke Chen Pingan dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Kantor guru kekaisaran telah menghabiskan sejumlah besar uang untuk menangkap iblis ini, dan terlebih lagi, Jin Yue dari Istana Gagak Emas juga terlibat dalam masalah ini, jadi akan terlalu berbahaya bagi saya untuk menyerahkannya kepada Anda. Kediaman Batu Asure kami tidak sekuat Istana Gagak Emas, tetapi kami menangkap monster air danau bisu ini lebih dulu, jadi setidaknya kami berada di pihak yang benar, dan kami tidak perlu terlalu takut pada Istana Gagak Emas." Chen Pingan menutup kipas lipatnya dan menyelipkannya di bawah ikat pinggangnya, lalu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku sudah menabung uang sejak lama agar bisa menghabiskan uang sepuasnya dalam perjalanan ini. Silakan sebutkan harga Anda, Yang Mulia Dewa Mao. Aku hanyalah seorang kultivator pengembara tanpa akar atau ikatan dengan siapapun atau di tempat manapun, jadi meskipun Istana Gagak Emas ingin mengejarku, mereka harus menemukanku terlebih dahulu. Selama kau bersedia menjualnya kepadaku, aku dengan senang hati akan mengambilnya darimu." "Aku tidak mau dijual padamu," protes gadis kecil itu dengan marah. "Kalian para sarjana semuanya busuk dari akarnya. Aku lebih suka pergi ke kediaman Batu Asure bersama kakak Mao di sini. Aku akan bertetangga dengan Dewa Sungai, dan mungkin mereka akan memberiku makanan enak dari waktu ke waktu. Apa kau sudah tidak takut lagi dengan pendekar pedang abadi dari Istana Gagak Emas itu?" tanya Chen Pingan sambil tersenyum geli. "Jika dia mengetahui keberadaanmu, kau akan hidup dalam ketakutan terus-menerus akan ditangkap olehnya. Apakah itu sesuatu yang bisa kau hadapi?" Alis gadis kecil itu berkerut rapat saat ia mulai berpikir panjang dan keras tentang masalah ini. Seberapa dalam alisnya berkerut selalu menjadi indikasi langsung seberapa keras ia memikirkan sesuatu. "Sebutkan hargamu," Chen Pingan mengulangi sambil menoleh ke arah kelompok kultivator kediaman Batu Biru. Mao Qiulu menoleh ke arah lelaki tua itu dengan tatapan ingin tahu, dan lelaki tua itu mengangguk pelan. Namun, dia tetap bertanya dengan hati-hati, "Apakah Anda benar-benar tidak takut akan pembalasan dari Istana Gagak Emas, Tuan Muda Chen?"
Aku hanya perlu menghindari mereka, jawab Chen Pingan sambil mengangguk. Raut wajah Mao Qiulu sedikit khawatir saat dia berkata, tetapi kantor guru kekaisaran telah menawarkan 1 koin hujan gandum utuh untuk penangkapannya. Biasanya, tidak akan membutuhkan sebanyak itu, tetapi guru kekaisaran ingin mengangkatnya sebagai penjaga sungai, jadi dia mengeluarkan sedikit biaya tambahan untuknya. Apa? Hanya 1 koin hujan gandum? Bukan 100. Berani-beraninya dia. Gadis kecil itu mengamuk. Hei kau, berikan dia 100 koin hujan gandum sekarang juga. Jika kau ragu sedetik pun, kau pengecut yang lemah. Chen Pingan mengabaikan monster air kecil yang marah itu saat ia menyerahkan koin hujan biji-bijian. Apakah Anda yakin ingin melakukan ini, Tuan Muda Chen? Tanya Mao Qiulu dengan nada khawatir. Tepat pada saat itu, seorang biksu tua yang kurus kering muncul di tempat kejadian, berdiri di puncak bukit, dan ia diikuti oleh sekelompok sekitar selusin biksu dari berbagai usia. Mereka semua mengenakan tasbih yang terbuat dari bahan biasa di leher mereka, tetapi tasbih itu bersinar dengan cahaya keemasan, sehingga sangat menarik perhatian di malam hari. Pedang abadi istana gagak emas itu telah pergi, kata biksu tua itu. Patriark Angin Kuning telah mengalami luka parah, dan tampaknya ia telah menjadi sangat mengamuk. Ia tidak hanya tidak bersembunyi untuk beristirahat dan memulihkan diri, tetapi malah keluar untuk memakan manusia. Pamanku sudah berhadapan dengannya beberapa kilometer jauhnya, tetapi dia tidak akan mampu menahannya lama. Kalian semua, ikutlah bersama kami dan tinggalkan lembah angin kuning ini sekarang juga. Waktu sangat penting, jadi jangan tunda. Chen Pingan melemparkan koin hujan biji-bijian ke arah Mao Qiulu sambil tersenyum dan berkata, sekarang kesepakatan sudah tercapai, kita semua bisa pergi. Mao Qiulu menangkap koin hujan biji-bijian itu, lalu memeriksanya sejenak untuk memastikan bahwa itu memang koin hujan biji-bijian asli. Jangan lupa loncengnya, teriak monster air kecil itu dengan suara mendesak. Belilah lonceng itu darinya juga dengan 1 koin hujan gandum. Chen Pingan terus mengabaikannya, membiarkannya merajuk karena tidak senang. Mao Qiulu tersenyum sambil melepaskan gelang lonceng dari pergelangan tangannya, lalu menyerahkannya kepada Chen Pingan, yang hingga kini belum ia kenali sebagai seorang penyempurna Qi. Lelaki tua di sampingnya mengayunkan lengan bajunya di udara, dan formasi 8 triagram di permukaan danau seketika menyatu seperti jaring perak raksasa, secara paksa membawa gadis kecil itu ke tepi pantai, sementara para kultivator kediaman batu azure lainnya mengambil kembali 8 kompas. Pastikan untuk mengawasinya dengan saksama, Tuan Muda Chen. Kita akan menarik formasi, awasi agar Anda tidak membiarkannya melarikan diri ke danau, Mao Qiulu memperingatkan. Tentu saja, jawab Chen Pingan sambil tersenyum dan mengangguk. Formasi itu langsung menghilang, dan Chen Pingan melangkah maju sebelum mengangkat gadis kecil itu dari belakang kerah bajunya, menggantungnya di udara sambil menyilangkan tangannya dengan ekspresi tidak senang. Sementara itu, semua orang yang berkumpul di lembah itu dengan cepat mengemasi barang-barang mereka sebelum buru-buru meninggalkan tempat kejadian, dikawal oleh para biksu. Para kultivator dari kediaman batu azure melangkah mendekat untuk bergabung dengan para biksu dari bangsa wajah dewa, dengan jelas bermaksud membantu mereka mengevakuasi semua orang dari lembah tersebut. Hei kau, pengawal bersenjata, teriak Chen Pingan. Seorang pengawal bersenjata muda yang menunggang kuda menoleh untuk melihatnya. Sambil terus menggendong gadis kecil itu dengan satu tangan, Chen Pingan menyulap sebuah kendi anggur di tangan lainnya, lalu melemparkannya ke arah pemuda di atas kuda, membidik lemparannya dengan akurasi yang luar biasa sehingga pemuda itu hanya perlu mengulurkan tangan di atas kudanya untuk menangkap kendi tersebut. Setelah menyimpan kendi itu, pemuda itu tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah Chen Pingan sebagai tanda terima kasih. Tuan Muda Chen tidak ikut bersama kami, tanya Mao Qiulu. Chen Pingan tersenyum sambil menjawab, aku akan pergi ke arah lain. Patriark Angin Kuning pasti akan memilih untuk mengejar kelompok besar seperti kalian daripada seorang yang sendirian seperti aku. Mao Qiulu sangat marah mendengar itu sehingga dia kehilangan kata-kata, dan dia mengangkat ibu jarinya ke arahnya, lalu perlahan membalikkannya. Chen Pingan tetap tenang sambil berkata, aku pasti akan mengunjungi kediaman batu birumu saat ada kesempatan. Mao Qiulu dengan tabah mengabaikannya saat dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya ke depan dan ke belakang dengan ekspresi senang melihat penderitaan orang lain sambil mengejek, kalian para cendekiawan sungguh bodoh. Dia sempat merasa sedikit sayang pada kalian setelah apa yang kalian lakukan, tetapi sekarang kalian telah membuatnya benar-benar membenci kalian. Chen Pingan melepaskan kerah belakangnya, lalu menurunkannya ke tanah. Meskipun penampilanmu seperti itu, kau tampaknya memiliki banyak pengalaman hidup, Chen Pingan terkekeh. Gadis kecil itu menyilangkan tangannya di belakang punggung dan menatap untaian lonceng di tangan Chen Pingan. Chen Pingan melemparkan lonceng-lonceng itu kepadanya, lalu mengenakan topi bambu berbentuk kerucutnya sebelum mengangkat rak buku bambu besar itu ke punggungnya.
Gadis kecil itu benar-benar terkejut dengan kejadian tak terduga ini, dan wajah kecilnya mengerut seperti selembar kertas, mencerminkan betapa bingungnya dia. Apa yang kau lakukan? Kau pikir aku tidak bisa lolos? Berani-beraninya kau meremehkanku. Aku adalah monster air yang hebat. Pergi dari sini. Chen Pingan mengusir sambil mendorongnya mundur dengan jari telunjuknya menunjuk ke dahi. Hei, hati-hati, bentak gadis kecil itu. Dia membuka mulutnya lebar-lebar untuk memperlihatkan deretan gigi yang cerah dan tajam, lalu bertanya dengan suara mengancam sebisa mungkin, apakah kau takut padaku? Ketakutan, jawab Chen Pingan datar sambil perlahan berjalan menuju bukit. Keributan di sebelah utara bukit semakin lama semakin keras. Gadis kecil itu ragu sejenak, lalu dengan santai melemparkan untaian lonceng ke danau. Kemudian dia memijat dagunya sendiri dan mulai merenungkan sesuatu dengan alis berkerut rapat, sambil memperhatikan Chen Pingan berjalan mendaki bukit. Tiba-tiba, dia berbalik dengan angkuh menuju danau, lalu tiba-tiba berhenti sebelum berbalik lagi, hanya untuk mendapati bahwa Chen Pingan telah sampai di puncak bukit, dan dia terus berjalan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Gadis kecil itu menggaruk kepalanya dengan kuat, tidak mengerti situasi yang sedang terjadi. Dia melompat ke dalam air, di mana dia kembali ke wujud monster ikannya, lalu mulai mengejar untaian lonceng yang tenggelam ke dasar danau. Di atas bukit itu, Chen Pingan berjalan beberapa kilometer sebelum berhenti, lalu melepas topi bambu berbentuk kerucut dan rak buku bambunya. Seorang biksu tua duduk di tanah tidak jauh dari situ, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia sedang melafalkan kitab suci Buddha dalam diam, dan ada sebuah hakhara yang tertancap di pasir di sampingnya, cincin-cincinnya berdentang terus-menerus. Darah biksu itu berwarna keemasan, dan serangkaian bunga teratai emas terus bermekaran di sekelilingnya seiring dengan lantunan kitab sucinya. Di sekeliling biksu tua itu berputar-putar sebuah tornado kuning, dengan hanya jubah kuning yang hampir tak terlihat tersembunyi di dalamnya. Kelopak bunga teratai emas terus-menerus tercabut oleh tornado yang mengamuk, dan meskipun mata biksu itu tetap tertutup, dia dapat merasakan bahwa seseorang telah muncul di belakangnya. Dia mengayunkan lengan bajunya ke udara sambil mendesak, "Pergi dari sini. Pegang tongkatku, itu akan membantumu pergi jauh dari tempat ini." Hakhara itu segera terbang ke arah Chen Pingan atas perintah biksu tua itu sebelum berhenti di udara di sampingnya, dan cincin-cincinnya terus berdentang dengan keras, seolah-olah mendesak Chen Pingan untuk meraihnya agar dia bisa pergi dari tempat ini. Tanpa hakhara, kekuatan biksu tua itu melemah, dan tornado kuning seketika menguasai keadaan, memusnahkan hampir semua bunga teratai emas dalam sekejap mata. Tepat ketika biksu tua itu hampir sepenuhnya diterjang tornado, sebuah suara hangat terdengar di dekat telinganya. "Jangan khawatirkan saya, fokuslah pada pembacaan Anda, saya merasa terhormat dapat mendengarkan kata-kata bijak Anda." Chen Pingan kemudian melompat maju lebih dari 100 kaki dalam satu langkah sambil berteriak, "Kemarilah." Rak buku bambu itu terbuka dengan sendirinya, dan rantai pengikat iblis emas melesat keluar dari dalamnya sebelum menerjang tornado seperti naga banjir emas, lalu melilit erat jubah kuning itu. Seketika itu, Chen Pingan terjun ke dalam pertarungan, melepaskan rentetan pukulan dahsyat. Meskipun kekuatan yang ia lepaskan sangat luar biasa, seringkali mampu membelah seluruh tornado menjadi dua hanya dengan satu pukulan, ia tampak sangat santai dan kasual, seolah-olah ia sedang berjalan-jalan di taman. Biksu tua itu perlahan membuka matanya, lalu tersenyum sambil menyatukan kedua telapak tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Seandainya saja aku punya teh untuk menjamu tamu terhormat ini." Tornado kuning itu telah menghilang di kejauhan, dengan Chen Pingan mengejarnya dengan cepat. Biksu tua itu perlahan berdiri dan berjalan ke rak buku bambu, tempat ia mengambil hakharanya sebelum pergi. Hari itu, dalam kegelapan malam, Chen Pingan berjalan perlahan. Seorang gadis kecil bergelantungan di kakinya dengan kedua tangannya melingkari pergelangan kakinya dengan erat, menyerupai belenggu yang diberi beban. "Kau akan terus menempel padaku seperti ini?" tanya Chen Pingan tanpa menundukkan kepalanya sedikit pun. Sebuah kantung kain disampirkan di pundak gadis kecil itu, dan dia mengangguk sambil menjawab, "Kantung ini berisi semua harta karun di dasar danau, dan nilainya pasti lebih dari 1 koin hujan gandum. Aku akan memberikan semuanya padamu, tetapi kau harus membantuku menemukan seorang sarjana yang bisa menulis novel, lalu memintanya untuk menulis cerita tentangku. Pastikan aku tampak semengerikan dan seseram mungkin dalam cerita itu. Jika kau terus begini, aku terpaksa akan menyingkirkanmu dengan paksa." Chen Pingan menghela napas dengan kesal. Gadis kecil itu langsung menangis terseduh-seduh, menyeka air mata dan ingusnya di celana Chen Pingan sambil terisak, "Kumohon, bawa aku bersamamu. Kau sangat kuat, bahkan Patriark Pasir Kuning pun tak ada apa-apanya dibandingkan dirimu. Aku tak perlu khawatir tentang apapun jika bersamamu. Aku harus menemukan sarjana itu dan memintanya untuk menulis kisahku. Aku harus membuat semua orang tahu bahwa aku adalah monster air maha kuasa dari Danau Bisu. Lepaskan."
kata Chen Pingan dengan suara tegas sambil menghentikan langkahnya. Tidak, gadis kecil itu dengan keras kepala menolak sambil terus berpegangan pada kaki Chen Pingan dengan sekuat tenaga. Pergi dari sini. Chen Pingan mengangkat kakinya dengan kuat, dan gadis kecil itu terlempar langsung ke arah danau bisu, berputar-putar di udara dalam lengkungan besar. Beberapa saat kemudian, Chen Pingan menoleh ke belakang dan mendapati gadis kecil itu mengikutinya dari kejauhan. Begitu mata mereka bertemu, dia langsung berhenti dan mulai menatap bulan, berpura-pura seolah ini hanyalah pertemuan kebetulan. Jika kau mengikutiku, kau bisa berakhir mati, desah Chen Pingan. Gadis kecil itu mulai berlari dengan penuh semangat ke arahnya, namun segera berhenti begitu melihat ekspresi tidak senangnya. Semua orang akan mati pada suatu saat nanti, jadi aku tidak takut mati. Aku hanya ingin semua orang tahu tentangku. Setelah aku mencapai tujuan itu, aku tidak akan keberatan meskipun aku mati. Chen Pingan terus berjalan, sementara gadis kecil itu terus mengikutinya. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya, dan dia berjongkok untuk menatap sesuatu di tanah dengan saksama, lalu tiba-tiba membuka mulutnya untuk menelan seekor kadal utuh. Enak sekali, serunya sambil tersenyum lebar saat berdiri kembali, hanya untuk mendapati Chen Pingan menatapnya, dan dia segera memalingkan muka lagi, tetapi pipinya berkedut tanpa sadar karena geli dengan permainan kecil mereka. Chen Pingan tersenyum sambil mengalah, jika kau ingin mengikutiku, lakukanlah sesukamu. Aku akan mencoba mencarikan tempat tinggal untukmu begitu kita sampai di Taman Embun musim semi, tetapi izinkan aku menjelaskan ini sebelumnya, jika kau berubah pikiran di tengah jalan dan ingin kembali ke Danau Bisu, kau harus melakukannya sendiri. Dia segera bergegas ke sisi Chen Pingan, lalu membusungkan dadanya sambil menyatakan, aku tidak akan pernah berubah pikiran. Aku adalah monster air yang hebat. Ya, monster air raksasa seukuran butir beras, ejek Chen Pingan. Ekspresi malu yang jarang terlihat muncul di wajahnya. Detail yang memalukan seperti itu harus dihilangkan dari novel. Sejak saat itu, Chen Pingan ditemani dalam perjalanannya oleh seorang gadis kecil yang sering mengeluh haus. Gadis kecil itu sangat menikmati waktunya bersama pria itu. Suatu kali, mereka duduk bersama di atas tembok untuk menyaksikan dewa pintu dari dua rumah tangga berbeda saling bertengkar. Kedua rumah tangga itu terletak tepat berhadapan satu sama lain, dan ironisnya, rumah tangga yang pintunya dihiasi gambar dewa cendekiawan adalah rumah bagi seorang pahlawan gagah berani, sementara seorang cendekiawan berbakat berasal dari rumah tangga yang pintunya dihiasi gambar dewa perang. Sampai saat itu, gadis kecil itu masih hanya mengenal Chen Pingan sebagai Chen Haoren, dan dia menempelkan jimat di dahinya. Setelah itu keduanya duduk di atas tembok untuk menyaksikan pertengkaran mereka. Ada juga suatu waktu ketika mereka menyaksikan pernikahan antara Putri Dewa Gunung dan Putra Dewa Sungai. Tampaknya itu adalah acara yang sangat meriah, tetapi kenyataannya, pernikahan itu berlangsung dalam keheningan total. Saat itu, Chen Pingan dengan sukarela menyingkir dari jalan untuk memberi jalan bagi iring-iringan pernikahan. Seorang pelayan tua dari rombongan Dewa Gunung memberinya amplop merah sebagai tanda perayaan, dan yang membuat gadis kecil itu malu, ia menerima amplop merah itu dan dengan sopan mengucapkan beberapa kata ucapan selamat. Di matanya, sangat memalukan bahwa ia telah menerima amplop merah itu karena isinya hanya berupa satu koin kepingan salju yang kecil. Setelah itu, mereka bertemu dengan salah satu dewa legendaris dari 5 gunung saat sedang berjalan-jalan. Dewa itu mengenakan pakaian emas, menunggang kuda putih dengan ekor yang sangat panjang, menampilkan pemandangan yang menakjubkan. Di sebuah kuil yang bobrok, mereka berdua menyaksikan 3 wanita cantik muncul, seolah-olah dari udara tipis, untuk bertemu dengan seorang cendekiawan dari dunia orang hidup. Sayangnya, Chen Pingan menolak untuk menyaksikan peristiwa memalukan yang terjadi selanjutnya, dan dia juga melarang gadis kecil itu untuk mengintip. Saat kembali keesokan harinya, mereka menemukan 3 patung tanah liat gadis-gadis cantik berdiri di gereja, tetapi masing-masing patung kehilangan sapu tangan, jepit rambut emas, dan gelang. Yang lebih lucu lagi adalah ketika mereka tanpa sengaja bertemu dengan beberapa roh yang menyamar sebagai cendekiawan di surga terpencil di hutan belantara. Awalnya, roh-roh itu sangat ramah dan membantu, tetapi salah satu dari mereka kemudian bertanya apakah Chen Pingan bisa membuat puisi dadakan di tempat itu juga, sebuah permintaan yang membuatnya benar-benar bingung. Para roh langsung berbalik melawannya, mencelanya sebagai wanita cerewet yang tidak berbakat. Pada akhirnya, keduanya terpaksa pergi dengan ekor terselip di antara kaki mereka, tetapi Chen Pingan tidak merasa terganggu, dan gadis kecil itu menganggap interaksi tersebut sangat lucu. Ini adalah beberapa momen penting selama kebersamaan mereka, tetapi sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk melakukan tugas-tugas biasa seperti bepergian di malam hari dan menyalakan api untuk memasak. Selama kebersamaan mereka, gadis kecil itu menyadari bahwa Chen Pingan terkadang bisa bersikap agak aneh. Suatu kali, dia sedang berjalan menuruni jalan setapak yang dibangun di sepanjang tebing. Entah mengapa,
dia langsung menabrak tebing, lalu menerobos seluruh gunung dengan tinju kosongnya saja. Dia juga sering berjalan berputar-putar di malam hari, melakukannya sepanjang malam dalam keadaan setengah tidur. Sebaliknya, dia selalu tidur nyenyak sepanjang malam, dan seringkali dia masih melihatnya berkeliaran berputar-putar ketika dia bangun keesokan paginya. Ada juga saat-saat ketika dia menunjukkan sisi dirinya yang agak ceria. Tepat pada waktunya, mereka melewati sebuah paviliun di tepi sungai. Hujan turun deras, dan sekelompok cendekiawan berkumpul di paviliun, menikmati guyuran hujan. Tepat ketika suasana sedang meriah, Chen Pingan melakukan sesuatu yang membuat hujan langsung berhenti, membuat para cendekiawan di paviliun terpaku di tempat, sementara gadis kecil itu bersembunyi di dalam air, tertawa terbahak-bahak. Sesekali, dia akan menepuk labu anggurnya dengan lembut, dan sebuah pedang terbang kecil akan keluar dari dalamnya, yang kemudian digunakan sebagai pisau cukur untuk merapikan wajahnya. Suatu kali, dia menoleh untuk memberinya senyum saat sedang bercukur, tetapi wanita itu tidak bisa membalas senyumannya. Itu adalah pedang terbang abadi, demi Tuhan. Pada suatu kesempatan, ia juga membantu beberapa petani menanam bibit di ladang mereka. Ia melepas topi bambu berbentuk kerucut dan rak buku bambunya untuk membantu mereka bekerja, dan ia tampak sangat senang melakukannya. Awalnya, para petani khawatir bahwa dia hanyalah seorang sarjana yang tidak berpengalaman yang hanya akan menambah pekerjaan mereka, tetapi yang mengejutkan mereka, dia sama terampilnya dalam pekerjaan pertanian seperti mereka. Setelah pekerjaan selesai, para petani mengundangnya kembali ke desa mereka untuk makan, tetapi dia dengan sopan menolak dan pergi. Namun, tak satu pun dari peristiwa sepele ini yang benar-benar menarik atau layak untuk dituliskan ke dalam kisah tentang dirinya. Bahkan setelah menemaninya dalam perjalanannya begitu lama, dia tidak mendapatkan sedikit pun ketenaran atau reputasi. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah monster air besar Danau Bisu, dan setiap kali seseorang menanyakan namanya, dia hanya akan memberitahu mereka bahwa nama keluarganya adalah Zhou dan berhenti sampai di situ. Hanya ada satu kali dia melakukan sesuatu yang menurutnya patut dikagumi. Ada sebuah perahu kecil yang sedang melintasi sungai ketika seekor lacuan besar tiba-tiba menerjang ke arahnya. Tidak ada cukup waktu bagi perahu untuk berbelok menghindari tabrakan, dan tepat ketika para penumpangnya tenggelam dalam keputusasaan, Chen Pingan muncul di haluan perahu, menghentikan lacuan dengan satu tangan sambil minum dari kendi anggur. Ada juga suatu waktu ketika mereka duduk bersama di tembok kota sebuah ibu kota yang mewah di malam hari, memandang ke bawah ke arah lampu-lampu yang tak terhitung jumlahnya, yang berkilauan seperti galaksi bintang. Akhirnya ia mengucapkan sesuatu yang layak disandang oleh seorang cendekiawan, dengan menyatakan bahwa ada galaksi bintang baik di atas maupun di bawah, dan bahwa ada keindahan luar biasa yang dapat ditemukan baik di atas maupun di bawah langit. Entah mengapa, secercah kesedihan muncul di hati gadis kecil itu, hanya sedikit, sebesar butir beras. Dia tidak rindu rumah, sama sekali tidak. Hanya saja, ketika dia menatap profil samping Chen Pingan, dia teringat akan kesedihan yang sering dia rasakan sebagai monster air yang bersembunyi di kedalaman, mengamati orang-orang datang dan pergi, tetapi tidak mampu berbaur karena dia sendiri bukanlah manusia. Chen Pingan sepertinya merasakan kesedihannya, dan dia menepuk kepalanya dengan lembut sebagai isyarat penghiburan. Pada saat itu juga, dia merasa mungkin namanya memang benar Chen Haoren.